بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itulah al-ayah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya hormati, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah. Melalui itu mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Dan juga mari kita perbaiki hubungan silaturahim sesama manusia, terkhusus sesama mukmin, sesama Islam. Yang saya hormati, tema yang kita angkat adalah Muslim yang sebenar-benarnya. Bukankah kita sudah paham bahwa umat Islam itu tingkatannya bermacam-macam. Ada yang hanya ngaku agama Islam saja, yang amalan kaget dulu, nanti dulu. Yang penting Islam labelnya. Ada yang sudah ningkat, imannya kuat. Apapun persoalan dihadapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah berbuat baik pada diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berbuat baik. Buat baiknya secara tulus, secara ikhlas. Maka akan bertemulah dia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang mukmin itu tentu memiliki kenyataan dalam hidup dan kehidupannya. Yang mengatakan dia orang Islam yang beriman kepada Allah, maka itu akan berbuah ada kenyataan dalam hidup dan kehidupan. Kalau tidak berarti keyakinannya itu masih lemah, masih kurang kuat, karena kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan. Orang Islam tentu kita memiliki pertama, memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang beriman, berilmu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang kita tahu bahwa kita yakin bahwa alam semesta ini ciptaan Allah,
Mustahillah menurut akal yang sehat alam semesta ini berserta dengan aturan-aturannya kalau tidak ada yang menciptakan itu yang lebih sempurna. Tentu Allah yang maha sempurna, Allah yang maha hebat, yang maha kuasa menciptakan alam semesta ini dengan aturan-aturannya, sunnah-sunnahnya, sunnatullah, matahari dari timur ke barat, air dari atas ke bawah, sunnahnya, gunung. Walaupun semalam ada yang menceritakan gunung itu berjalan dalam artian dia mungkin longsor, mungkin pindah tempat. Itu semua tentu aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung yang tidak pernah berangkat kemana-mana, disitulah Sulap atau Musirawas Utara mau memindahkan ke Rupit misalnya, tidak bisa. Aturannya sudah begitu, sunnahnya sudah begitu. Kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan yang lebih perkasa, lebih kuasa, Allah Subhanahu. Saya yakin bahwa hidup kita ini Allah yang ngatur, memberikan rezeki, ada yang lumayan rezekinya, ada yang sedang dan ada yang sedikit. Jika lumayan, keluarkanlah sebagian rezeki itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dikeluarkan berarti kita mengkonsumsi yang haram, harta orang. Ada jatah orang miskin, ada jatah orang fakir, justru tidak dikeluarkan berarti kita memakan harta orang lain. Walaupun ada yang bertanya, Pak, yang mendapatkan rezeki kan saya, bekerja saya, kok haram? Iya, dari hasil rezeki yang Allah berikan itu dikeluarkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin bahwa hidup kita ini bakal berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut, akan berakhir. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini, apapun yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Walaupun ada yang ditunda, kayak iblis misalnya, nanti semuanya akan mati dia. Ada yang punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu masih hidup, tapi pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Nah, bakal mati, maka persiapannya tidak ada lain. Pertama ibadah. Alhamdulillah kita sudah siap ibadah itu. Allah ada yang siang malam menyiapkan ibadah yang sangat luar biasa. Itu semua untuk kepentingan hidup kita, dan mungkin ada juga kepentingan untuk hidup orang lain. Misalnya ada sholat itu untuk kepentingan orang lain banyak. Gara-gara kita sholat, kita beli sejadah misalnya, ya akhirnya yang jual sejadah bisa mendapatkan rezeki. Ada kepentingan untuk orang lain. Gara-gara kita mau puasa perlu buka, rame di pasar, di mana-mana orang menjual takjil pembukaan. Gara-gara orang puasa, gara-gara orang berzakat, ada dijual kalkulator untuk ngitung-ngitung. Gara-gara haji, banyak yang bekerja di imigrasi, paspor, dan lain sebagainya itu untuk kepentingan haji. Nah, yang saya hormati itu sempurnaan mukmin punya iman yang kokoh. Yang kedua tentu seorang Islam memiliki ilmu yang
kuat. Ilmu adalah satu kewajiban yang harus kita miliki. Minimal apa yang dianjurkan oleh Nabi, harus ada di satu tempat itu, satu daerah itu yang memiliki ilmu keagamaan yang mapan. Kalau tidak, semuanya berdosa di kelurahan itu, di kecamatan itu. Ada orang meninggal misalnya, tidak ada satupun orang kelurahan itu yang bisa mengatasi, memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan, tidak ada yang mampu. Maka seluruh yang berada di kelurahan, di RT itu akan berdosa. Walaupun dia fardu kifayah, fardu orang banyak, kewajiban orang banyak, satu pun tidak ada yang melaksanakannya, maka berdosa semua. Tapi satu saja yang bisa, maka yang lain lepas. Maka ilmu itu sangat penting. Oh, semuanya menjadi kiai, Pak? Ya, bisa jadi. Tapi bagaimana sistem ekonomi? Ya, orang mukmin itu perlu menguasai ekonomi. Bukankah sekarang itu dikuasai oleh orang non-muslim? Giliran kita yang mengelolanya bangkrut. Indomaret, Indosiar maju. Kenapa dikelola oleh non-muslim? Salah satu kemajuan mereka tidak berpikir yang halal, yang haram. Orang muslim kenapa lambat kayanya? Karena banyak berpikir, oh ini haram, oh ini halal, oh ini abu-abu ini. Maka lama. Tapi banyak juga orang muslim yang punya kemampuan untuk mengelola ekonomi. Jadi punya ilmu, terlebih-lebih ilmu keagamaan. Ilmu keagamaan ini sangatlah luas, Masya Allah. Yang mau menjadi ulama itu harus memiliki beberapa disiplin ilmu. Tafsirnya, mustalah hadisnya, nahwu sharafnya, wah banyak sekali. Satu disiplin ilmu aja sudah susah kita. Tapi sekarang memang diarahkan disiplin ilmu. Kayak kedokteran misalnya. Kalau dulu kan ada dokter umum, galau-galau paca, semuanya bisa. Sekarang dikhususkan spesifik. Tenggorokan, paling-paling ditambah dengan apa itu? Hidung, tenggorokan, khusus itu. Supaya lebih menjurus. Ada dokter bagian dalam, itu pun dalam itu sangat luas. Jantung, liver, paru-paru. Maka sekarang dikhususkan lagi jantung, khusus jantung saja. Supaya lebih menjurus. Ilmu keagamaan begitu. Ada khusus PAI saja yang mengelola masalah pendidikan. Ada yang khusus masalah akidah, filsafat. Kaji masalah akidah dan pemikiran. Ada yang khusus ilmu hadis, ada khusus ilmu tafsir. Dan itu kalau dikaji, Masya Allah, sangat luar biasa. Maka umat Islam diharapkan memiliki bermacam-macam disiplin ilmu. Terakhir ini dikejutkan dengan disiplin ilmu angkasa, ilmu tentang bintang, tentang bulan. Itu disiplin ilmunya yang sangat tinggi. Kayak melihat bulan itu banyak kendala-kendalanya, tapi yang punya ilmu tidak punya kendala. Kayak ru'yah, melihat kayak hisab, menghitung. Itu tahun ini bedanya sangat sedikit. Ada yang 1 derajat, ada yang 3 derajat.
satu derajat dia punya disiplin ilmu, ini sudah berpindah bulannya nih. Walaupun hanya satu. Yang tiga itu ngotot dia supaya kejinguan nian gitu ya, supaya kejinguan nian. Dikhawatirkan kalau supaya kejinguan nian itu sudah masuk bulan Syawal. Jadi disiplin ilmu, alhamdulillah kita sudah banyak memiliki ilmu palak itu. Itu hitung-hitungan, tapi hitung-hitungan itu pas lah, 1 tambah 1 2, dem. 2 tambah 2 4 sudah. 2 tambah 2, kalau kurang 4 ini. Kalau ilmu matematika ya pas itu 4 ya 8. Kurang lebihnya itu lain ilmunya. Kalau ilmu yang pasti ya kayak gitu. Tapi kenyataan di lapangan wallahu a'lam bishawab ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Lagi kita yang tidak punya ilmu arah itu ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi cak mana kata masyarakat ya yang punya ilmu tentang itulah bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping kita sami'na wa ata'na sambil berpikir ya Allah. Jadi umat Islam imannya kuat, ilmunya bagus, wah itu luar biasa teman. Mengarah kepada keilmuan Nabi kita Muhammad SAW, walaupun berat menyaingi itu, tapi arahnya sudah alhamdulillah. Yang ketiga, umat Islam itu harus ibadahnya, imannya bagus, ilmunya mantap. Ibadahnya 0 kan perlu dipertanyakan. Dia yakin selama ini yakin apa itu? Ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia dengar, yang dia usahakan, pada dia amalkan. Umat Islam seluruh dunia ini tidak ada yang tidak tahu lagi bahwa puasa itu wajib. Tapi jingoklah, sangat banyak yang tidak puasa. Kalau dipresentasikan, kalau separuhan kita. Puasanya separuhan, giliran lebarannya galo-galo. Semuanya ikut. Masya Allah. Mestinya kalau yang kasar-kasaran tuh, yang tidak puasa, tidak usah lebaran. Tidak usah gembira-gembira. Ini 10 hari sebelum lebaran sudah siap galo dia. Kue-kue keras, kue-kue yang lembut sudah ada persiapannya. Yang puasa belum, kesempatannya ke arah sana belum. Dia hanya menyiapkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan ibadah ini tentu yang jadi patokan kita perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau tidak ada perintahnya, ngaku kita harus sibuk-sibuk untuk melaksanakannya. Diperintahkan banyak yang keteteran. Ini yang tidak diperintahkan justru dikerjakan. Nanti ada kekhawatiran di hadapan Allah. Ya Allah, saya banyak sholat ya Allah. Melebihi orang biasa ya Allah. Orang zuhur 4 rakaat, aku 8 ya Allah. Subuh 2, aku 10 ya Allah. Balas ya Allah, diberi ganjaran ya Allah. Sebentar, yang nyuruh 10 siapa nang? Saya sendiri ya Allah, ya sudah mintalah dengan dirimu sendiri. Tidak ada yang nyuruh kok. Tidak ada yang merintahkan. Jadi beribadah itu ada suruhannya, ada perintahnya. Ketika tidak diperintahkan ya sudah, anteng-anteng saja, aman, enteng saja kita. Ibadahnya bagus, imannya kuat, ilmunya mapan, ibadahnya bagus. Wah, kalau susah dicari itu Pak Haji. Susah dicari itu. Yang keempat adalah memiliki karakter akhlakul karimah, punya akhlak, bagaimana bersikap, bagaimana berpola.
dia bersikap macam mana orang tidak tersinggung karena mungkin pembicaraan dia, tidak tersinggung dengan sikap, akhlak, berkata-kata. Sebab yang berkata-kata ini agak berat untuk mempertahankannya. Ketika sudah keluar dari mulut kita susah nak nyabutnya lagi, itu susah. Walaupun ralatnya masuk TV, terdengar semuanya, tapi belum tentu yang mendengar tadi menerima secara tulus. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Terlebih-lebih sikap itu kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri itu jangan menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu diantaranya tidak melaksanakan perintah Allah. Artinya kalau tidak melaksanakan perintah Allah, menzalimi, menganiaya diri. Kenapa? Gara-gara itu dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah. Rasakanlah badan itu, karena tadinya tidak melaksanakan perintah Allah. Kepada keluarga misalnya, ayo kita ayomi keluarga. Suami mengayomi, berat. Nak ngayomi diri sendiri berat, apalagi nak nambahi istri, anak-anak, cucu. Aduh ya Allah, berat. Tapi tidak apa-apa. Sebagai petugas, sebagai penanggung jawab, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walaupun kenyataannya mungkin jauh daripada itu, yang jelas kita arahkan ke sana dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama itu dapat kita miliki. Tidak mesti orang yang alim, anaknya alim, kadang-kadang jauh panggang dari api. Apa tidak dididik? Ada dididik, tapi mungkin pengaruh ilmunya, pengaruh dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan imannya kuat, ilmunya bagus, ibadahnya mantap, akhlaknya mulia. Inilah muslim yang kita harapkan. Kalau sejati barangkali belum mengalahkan Nabi, Pak. Kalau sejati belum, tapi ya arahnya ke sana sudah agak lumayan. Imannya kuat, ilmunya tinggi, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia. Itulah menjadi muslim yang kita harapkan. Kata lain adalah muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Semoga Allah memperkuatkan imanan kita, ilmu kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Justru dengan itulah mudah-mudahan kita menjadi sosok muslim. Inilah yang dikagumi oleh orang-orang yang di luar muslim itu. Sehingga dengan sikap semacam itu membuat mereka tertarik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini khusus subuh, ini yang terakhir untuk tahun ini, Pak ya. Insyaallah tahun depan, insyaallah. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya yakin itu, Pak, tidak seluruhnya yang nerima, tidak seluruhnya yang sepaham, seide. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambil berjalan kalau tidak sepaham sambil kita benari, kita perbaiki. Apapun menjadi kesalahan Bapak-bapak sudah saya maafkan. Saling maafkan. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.